Halo guys, kembali lagi bersama saya Anna dalam program Motivi Kosakata. Seperti biasa, Anna mau ngajak teman-teman semua untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas arti kata playing victim. Pada tahu nggak arti kata playing victim itu apa? Yuk kita cari tahu dari arti kata playing victim menurut teman-teman muda. Playing victim itu kayak seseorang yang sebenarnya dia adalah pelakunya, tapi dia seolah-olah bahwa dia adalah korban. Merasa menjadi korban padahal dia pelaku utama dari suatu kejadian. Dia malah berasa kalau dia tuh seorang korbannya gitu. Melemparkan kesalahan yang dia lakukan sendiri kepada orang lain. Jadi kayak lempar batu sembunyi tangan gitu lah ya. Nah, seperti biasa nggak asik banget nih kalau nggak dibahas dari sudut pandang psikologi, bahasa, dan teologi. Yuk kita cari tahu. Playing victim itu adalah sebuah perilaku atau sikap dari seseorang ketika dia meletakkan kesalahan pada orang lain yang sebetulnya itu mungkin kesalahannya dia sendiri. Jadi dia meletakkan kesalahan pada orang lain dan meletakkan dirinya sebagai korban. Jadi dia akan merasa menderita, merasa sedih, merasa berkesusahan, itu akibat dari kesalahan orang lain. Sementara kesalahan itu sebetulnya adalah kesalahan yang dia buat sendiri. Jadi itulah yang disebut dengan playing victim, meletakkan diri sebagai korban. Secara psikologis, playing victim ini tidak akan memberikan keuntungan buat si orang yang melakukan itu. Kenapa? Karena ketika dia melakukan playing victim, dia mencoba mengingkari apa yang sudah dia perbuat. Dia mencoba untuk lari dari tanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Dia merasa malu dan tidak mau mengakuinya. Nah, maka itu akan terus-menerus dia simpan di dalam hati perasaan bersalah itu, perasaan malu, karena dia menampilkan dirinya itu sebagai korban. Nah, ini akan berefek jangka panjang juga, karena nantinya dia akan terus-menerus melakukan itu, playing victim terus. Sementara di sisi lain dia juga akan terus-menerus merasa bersalah. Efeknya bagi orang lain adalah ya orang lain yang tidak merasa melakukan kesalahan itu juga akan menjadi jengkel, akan menjadi marah begitu ya. Kemudian jadi berpikir orang ini tidak bisa saya anggap sebagai seorang teman. Kan ini akan memberikan efek yang tidak baik juga untuk yang si playing victim ini ya, karena dia akan menjadi dijauhi oleh teman-temannya, karena teman-temannya akan selalu merasa dia selalu menempatkan diri sebagai korban. Maka memang untuk yang si playing victim penting untuk menyadari bahwa terkadang tidak apa-apa melakukan sebuah kesalahan, mengakuinya, dan itu akan membantunya terhindar dari perasaan bersalah dan terhindar dari sikap yang lari dari tanggung jawab. Playing victim sebenarnya bukan kata, tetapi kalau dalam konteks bahasa itu disebut sebagai frasa, yaitu gabungan dua kata atau lebih. Nah, kalau kita ingin melihat frasa playing victim memang belum terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu masih merupakan bentuk dari bahasa asing. Tetapi kalau ingin diterjemahkan secara harafiah, playing victim bisa diterjemahkan secara harafiah dalam bahasa Indonesia yaitu bermain korban. Nah, istilah ini sering muncul dalam bidang psikologi yang mengacu pada seseorang yang selalu menyalahkan orang lain. Padahal yang berbuat kesalahan itu dirinya sendiri, tetapi dia selalu menyalahkan orang lain untuk menyembunyikan kesalahannya. Mungkin ada ya beberapa orang muda yang playing victim, tapi buat saya enggak banyak sih. Buat saya yang lebih banyak dari orang muda itu seperti yang pernah dinyanyikan oleh One Republic, Apologize. Orang muda itu mudah sekali loh mengakui diri bahwa dia membuat kesalahan di dalam hidup dia. Maka sebenarnya dalam hidup rohani, apalagi dengan Tuhan, kita nggak perlu playing victim ya. Apa-apa disalahin pada Tuhan. Ngaku aja bahwa kita buat kesalahan di dalam hidup.
Karena Tuhan tidak mensyaratkan kita untuk sama sekali tanpa kesalahan untuk bisa ketemu dengan Dia. Nah teman-teman, perlu diingat ya, jangan sampai kita sendiri merasa jadi korban, padahal kesalahan itu timbul dari kita sendiri. Tetap saksikan program Motivi Kosakata di episode menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. See you!